Pernah nggak sih kamu ngalamin sebuah kejadian yang kelihatannya sepele, tapi ternyata malah bikin kamu mikir ulang soal banyak hal dalam hidup? Nah, kali ini kita akan bahas gimana sebuah jam tangan yang rusak bisa memicu sebuah perenungan yang dalam banget soal waktu, perubahan, dan arti hidup itu sendiri. Semuanya berawal dari sini. Cuma sebuah insiden sederhana yang bisa terjadi ke siapa aja. Talinya putus, jamnya jatuh, dan tanpa disadari, momen inilah yang jadi pemicu perubahan cara pandang yang luar biasa. Oke, kita mulai dari awal ceritanya ya. Bagian pertama ini soal kecelakaan itu sendiri. Sebuah momen yang biasa banget, tapi secara nggak terduga, malah jadi pemicu kesadaran yang luar biasa. Coba deh bayangin, lagi ngerjain kerjaan rumah tangga, nyuci baju gitu. Tiba-tiba jam tangan jatuh ke lantai, nggak sadar. Terus pas lagi melangkah mundur, krak. Pas dilihat jam tangannya udah hancur keinjek. Udah nggak bisa dipakai lagi. Nah, ini nih bagian yang bikin ceritanya jadi menarik. Biasanya kan, kalau barang kita rusak, kita kesel atau buru-buru pengen beli ganti. Tapi ini reaksinya malah sebaliknya. Anehnya ada rasa enggan buat beli jam yang baru. Loh, kok bisa? Apa yang berubah? Ternyata, insiden kecil ini justru membuka pintu ke sebuah pergeseran yang jauh lebih dalam. Ini udah bukan lagi soal jam tangan yang rusak, tapi soal gimana hubungan kita dengan waktu itu sendiri bisa berubah secara fundamental. Slide ini nunjukin perbedaan yang jelas banget. Coba lihat deh, dulu mungkin kita cuma ngandelin 1 jam tangan. Bandingin sama sekarang, di mana kita tuh kayak dikepung sama penunjuk waktu, ada di HP, di laptop, di mobil. Tapi, seperti yang diisyaratkan penulis, ini bukanlah alasan utamanya. Dan inilah inti masalahnya, bukan soal teknologi, tapi soal bertambahnya usia. Semakin kita menua, cara kita merasakan waktu itu benar-benar berubah. Rasanya jadi bergerak lebih cepat, lebih nggak terkendali. Kamu ngerasa gitu juga nggak? Untuk ngegambarin perasaan ini, ada metafora yang indah dan kuat banget. Waktu itu ibarat sungai perubahan. Sebuah aliran deras yang nggak bisa dihentikan, yang membuat kita semua ikut bersamanya. Siap atau nggak siap? Ini contoh pertama yang ngena banget di hati. Sesuatu yang dulu kecil dan mudah di depan mata kita, tumbuh jadi tua dan rapuh. Sebuah pengingat yang lembut, tapi nggak bisa kita hindari kalau waktu itu terus berjalan. Terus, contoh ini. Mungkin lebih banyak dari kita yang bisa relate ya. Transformasi seorang anak dari bayi mungil menjadi orang dewasa. Perubahan yang dramatis ini nunjukin betapa jauhnya kita udah ke bawah sama arusnya waktu. Dan akhirnya, refleksi yang paling personal. Ngelihat ke cermin dan sadar kalau diri kita yang dulu penuh semangat dan energi, sekarang udah berubah. Udah menghadapi usia tua, penyakit, dan bahkan kefanaan. Jadi, dari semua contoh tadi, kita sampai pada satu kesadaran yang gak bisa dihindari. Kita nggak bisa menahan laju waktu. Mau ngeliatin jam tangan sesering apapun, itu nggak akan memperlambatnya. Pada akhirnya, satu-satunya pilihan kita adalah menerima dan mengalir bersamanya. Oke, jadi kalau kita nggak bisa ngelawan arus waktu, terus apa yang bisa kita lakukan? Pertanyaannya jadi bergeser nih, bukan lagi gimana cara menghentikannya, tapi gimana kita menjalaninya dengan sebaik-baiknya. Ini adalah pergeseran dari rasa pasrah menjadi sebuah tindakan yang penuh tujuan. Penulis nawarin panduan yang simple banget, tapi dalam. Ini bukan tentang mencapai hal-hal besar, tapi tentang mengisi hari-hari kita dengan tindakan kecil yang penuh makna. Tertawa, kehangatan pelukan, kebaikan, spiritualitas, dan kegembiraan. Semua tindakan tadi pada dasarnya muaranya cuma satu prinsip inti yang kuat ini. Ini adalah fondasi dari hidup yang dijalani dengan baik. Mengarahkan waktu dan energi kita pada kasih. Kepada Sang Pencipta, kepada orang lain di sekitar kita, dan kepada diri kita sendiri. Dan sekarang, kita sampai di puncak dari semua perenungan ini. Sebuah kesimpulan yang ngasih kita perspektif yang lebih besar. Waktu kita di bumi ini ternyata punya tujuan akhir yang melampaui hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari. Ini adalah pesan penutup yang kuat banget. Setiap detik yang kita habiskan di sini, itu bukan tujuan akhir, tapi bagian dari perjalanan yang lebih besar. Ini benar-benar ngubah cara kita memandang setiap momen, memberinya bobot dan tujuan yang kekal. Dan semua ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang ditujukan untuk kita semua. Setelah sadar bahwa waktu bukanlah sesuatu untuk dilacak, melainkan untuk diisi, pertanyaannya kembali ke kamu. Apa yang akan kamu lakukan dengan setiap detik berharga yang kamu miliki?